terdapat banyak janji Allah di dalam Alkitab. Semua janji ini nyata dan dapat dinikmati oleh setiap kaum beriman. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan kaya. Di dalam kisah-kisah Alkitab, kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja bagi anak-anaknya dan mengulurkan tangannya yang perkasa untuk menyelamatkan, melindungi, dan membimbing anak-anaknya. Allah tidak pernah berubah, dan janji firman-Nya juga tidak pernah berubah. Baik Allah maupun janjinya teguh selamanya. Setelah melihat semua yang dikerjakan Allah di masa yang lalu, kita dapat menyadari bahwa janjinya tetap setia sampai hari ini. Semua janji di dalam Alkitab bersandar pada kuasa, kasih, dan kesetiaan Allah. Bila Allah tidak berubah, maka janji di dalam Alkitab juga tidak akan berubah. Janji itu teguh selamanya. Kegagalan kita, kaum beriman hari ini, adalah tidak banyak dari kita yang mengharap Allah untuk mengerjakan sesuatu bagi kita. Banyak orang berpikir bahwa zaman mujizat sudah berakhir, tetapi Alkitab adalah sebuah buku untuk zaman ini. Karena Alkitab untuk zaman ini, mujizat yang dicatat di dalam Alkitab pun bukan sekedar kejadian masa lalu. Banyak orang-orang yang baru percaya, mereka dipengaruhi oleh lingkungan mereka yang tidak percaya. Mereka berpikir bahwa mujizat hanya mungkin terjadi pada zaman Alkitab, sehingga mereka tidak lagi berharap untuk melihat mujizat hari ini. Alasan kita berpikir seperti ini adalah karena kita kekurangan iman. Kita harus menyadari bahwa semua mujizat di dalam Alkitab dapat terjadi hari ini. Masalah yang paling penting adalah iman kita, orang-orang yang percaya. Banyak orang yang tidak memberi perhatian tentang masalah iman. Mereka dapat banyak berbicara tentang iman dan berkata dengan mulut mereka bahwa mereka percaya. Tetapi perkara yang paling penting adalah bagaimana mereka percaya. Iman adalah sesuatu yang dapat dipraktekkan. Realitas iman hanya dapat dibuktikan dengan praktek. Iman bukanlah sesuatu yang tersembunyi dan samar-samar, melainkan sesuatu yang dapat diterapkan. Iman bukanlah hanya sekedar istilah rohani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti, dia adalah sebuah kepastian. Iman merupakan ekspresi nyata dari hidup kekristenan. Seseorang harus memiliki iman di dalam Tuhan. Namun bagaimana seseorang harus memiliki iman? Kita memiliki iman kepada Tuhan melalui hal-hal di sekeliling kita tiap-tiap hari. Iman adalah hati yang percaya kepada Tuhan melalui situasi sehari-hari. Iman bukanlah sesuatu yang abstrak. Iman dapat dipraktekkan. Bila kita memiliki iman kepada Tuhan, kita tidak seharusnya percaya kepadanya saat menjumpai peristiwa yang luar biasa, atau menghadapi perkara-perkara yang mustahil, atau sebuah bahaya besar. Ini bukanlah cara yang harus diambil anak-anak Tuhan. Kita bukan hanya harus mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat, tetapi kita harus mengenal Dia seperti seorang anak yang mengenal ayahnya, di mana kita terus-menerus berada di bawah pemeliharaan dan perlindungannya. Kuasa surga ada di belakang kita, dan kuasa itu mendukung kita, sehingga kita dapat menang atas segala perkara melalui kuasa ilahi. Iman perlu dipraktekkan. Lalu di mana iman perlu dipraktekkan? Bukan saja dalam situasi yang sulit dan berbahaya,
Tetapi bahkan dalam waktu-waktu normal kita perlu mempraktekkan iman. Bila anak-anak Tuhan tidak dapat menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan saat sakit, lalu siapa yang akan percaya bahwa mereka memiliki iman? Bila orang percaya tidak dapat percaya Tuhan untuk kekayaan material mereka, dapatkah iman mereka ditemui? Bila orang percaya tidak percaya pengaturan Tuhan dalam hal pekerjaan mereka, dapatkah iman yang mereka anut membantu mereka? Bila orang percaya tidak dapat percaya pada Tuhan dalam hal menyelamatkan orang berdosa, tetapi mereka justru menggunakan kekuatan diri dan cara-cara duniawi, iman seperti apa yang mereka punya? Iman adalah sesuatu yang harus dipraktekkan, karena iman dapat diterapkan. Kita dapat menerapkan semua yang dijanjikan Tuhan kepada kita melalui iman, dan membuat janji itu dimanifestasikan di dalam kita. Tuhan berjanji bahwa Dia adalah Yehova Robeka, Allah yang menyembuhkan. Bila memang demikian, mengapa tagihan medis orang-orang percaya tidak berkurang? Banyak orang berkata bahwa mereka tidak menaruh percaya pada dokter, dan bahwa mereka hanya percaya pada Tuhan untuk menyembuhkan mereka dari penyakit melalui obat-obatan. Tetapi di dalam hati kita, siapa sebenarnya yang kita percaya? Pengujian yang terbaik adalah dengan bertanya, bila kita benar-benar memiliki iman, apakah kita bersedia untuk hanya menaruh percaya pada Tuhan tanpa obat-obatan itu? Bila kita tidak dapat melakukannya, saya khawatir tidak realistis bagi kita untuk berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan terlepas dari obat-obatan. Sering saat sedang sakit, kita justru tidak memikirkan Tuhan dan bahkan mencari kesembuhan yang di luar Tuhan. Bila kita tidak dapat percaya kepada Tuhan dalam hal penyakit kita, kapan lagi kita akan percaya kepada Tuhan? Banyak orang yang tidak berani melepaskan posisi mereka demi Tuhan. Mereka takut bila mereka menyerahkan posisi mereka, mereka tidak akan mendapat posisi lain yang baik. Apakah tangan Allah begitu pendek, dan Tuhan yang Maha Tinggi tidak dapat merencanakan hidup kita? Banyak anak-anak Tuhan yang setia telah melakukan hal ini, dan mereka menyadari bahwa Dialah Tuhan yang patut dipercaya. Uang adalah masalah besar yang lainnya. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh berhutang. Tetapi berapa banyak orang yang menempatkan diri di bawah hutang dalam kondisi yang berbahaya? Bila kita memiliki iman kepada Tuhan dan mempraktekkan iman, bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kitab suci? Mengapa kita tidak dapat menunggu dengan tenang sampai Tuhan membuka jalan bagi kita? Bila Tuhan adalah Tuhan yang memberi makan burung-burung di langit, dan Dia adalah Tuhan yang merawat bunga bakung di ladang, tidak bisakah Dia mencukupi makanan dan pakaian kita? Bila Dia adalah Tuhan yang merawat jutaan orang Israel di padang gurun, dan menyediakan kehangatan dan makanan bagi mereka, tidak mampukah Dia merawat kita? Apakah tidak ada lagi mana dan burung puyuh hari ini? Masalah yang sebenarnya adalah bahwa orang-orang kudus tidak memandang kepada Tuhan. Karena itu mereka tidak dapat melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Kita harus selalu mempraktekkan iman di dalam segala hal. Bila kita benar-benar percaya kepada Tuhan, mengapa kita begitu takut dan menjadi kalah dalam situasi yang sulit dan berbahaya? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan atas segala sesuatu? Bila alam semesta beroperasi seturut perintahnya, akankah Tuhan tidak memiliki cara untuk menyelamatkan kita?
Bila kita teliti hidup kita sehari-hari, kita akan menemukan seberapa besar iman yang kita punya. Pengakuan iman yang kosong, yang tidak memiliki penerapan, tidak akan membantu kita sama sekali. Iman diwujudkan dalam segala hal, baik dalam hal besar maupun dalam hal kecil, di dalam hidup kita sehari-hari. Alkitab penuh dengan janji Tuhan. Untuk setiap perkara, ada janji di dalam Alkitab yang menjamin bahwa Tuhan akan bekerja bagi kita. Selama kita memiliki iman, Tuhan akan bekerja bagi kita. Tuhan memberkati.